Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pertemuan yang kedua setelah responsi, yaitu di praktikum kimia dasar 2, modul yang pertama. Untuk modul yang pertama, nanti saya akan membahas mengenai teknik persiapan laboratorium. Nah, teknik persiapan laboratorium yaitu biasanya gitu. Ini sebenarnya bukan praktikum. Di sini di subbab yang ke-1, subbab yang kedua sebenarnya kategorinya bukan praktikum, tetapi persiapan laboratorium disebutnya. Karena persiapan laboratorium itu meliputi pembuatan larutan, persiapan alat, dan persiapan-persiapan yang lainnya atau penunjang yang lainnya. Nah, pembuatan larutan itu kategori persiapan laboratorium. Seharusnya tidak dipraktikumkan dan seharusnya teman-teman sekalian itu sudah mengetahui bagaimana cara membuat larutan. Baik dengan membuat larutan dari padatannya ataupun membuat larutan dari pekatannya. Nah, saya akan awali dari pembuatan larutan dari padatannya, maaf. Di sini bukan pekatannya. Pembuatan larutan dari padatannya. Karena larutan itu secara definisi ialah campuran yang homogen. Nah, jadi larutan itu adalah campuran. Kalau campuran berarti lebih dari satu komponen. Nah, campuran yang homogen yang mana terdiri dari zat pelarut. Nah, pelarut itu berarti jumlahnya lebih banyak. Kalau misalkan pelarutnya air, berarti airnya lebih banyak. Kalau pelarutnya etanol, berarti etanolnya lebih banyak jumlahnya. Nah, berarti campuran homogen yang terdiri dari pelarut dan zat terlarut di dalam medium pelarut tersebut. Itu dinamakan larutan. Jadi campuran homogen, di situ katakan homogen berarti kita sudah tidak bisa membedakan lagi mana zat A dan mana zat B. Contoh, Anda melarutkan garam ke dalam air. Nah, nanti akan terbentuk campuran homogen karena kita tidak bisa melihat mana garam, mana air karena sudah bercampur merata. Itu dinamakan larutan. Jadi campuran homogen yang terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Nah, yang dikatakan pelarut berarti jumlahnya lebih banyak. Zat terlarut berarti jumlahnya lebih sedikit dari komponen penyusun campuran tadi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di dalam larutan itu ada tingkatan konsentrasi. Jadi ada istilahnya tingkatan konsentrasi itu menunjukkan seberapa banyak jumlah zat terlarut yang berada di dalam medium pelarut. Jadi semakin banyak zat yang terlarut, maka konsentrasinya menjadi semakin tinggi. Dan begitu pun sebaliknya, semakin sedikit zat yang terlarut dalam medium pelarut, maka konsentrasi larutan juga akan semakin rendah gitu. Nah, maka otomatis di sini untuk mendapatkan larutan dengan konsentrasi yang diinginkan, maka ada aturannya. Jadi tidak sembarangan. Saya ingin membuat larutan NaCl 0,1 molar atau 0,1 molal. Nah, kita ambil saja NaCl sejumlah yang kita inginkan, kemudian kita larutkan. Tidak bisa seperti itu. Kalau seperti itu, maka nanti konsentrasinya menjadi tidak jelas. Nah, di sini pembuatan larutan dari padatannya itu yang dipraktikkan di sini yaitu dalam satuan molar dan molal. Nah, bedanya apa molal dan molar? Nah, di sini bedanya molal dengan molar. Nah, ini bedanya apa nih? Nah, kalau molar, kalau dilihat dari simbol M-nya ya M besar di sini. Kalau molar, M-nya M kecil. Nah, yang membedakannya apa lagi? Kalau molar atau molaritas, di mana larutannya itu, jumlah larutannya itu dalam satuan atau dalam satuan volume di sini. Misalkan, buat larutan 0,1 molar NaOH sebanyak 100 ml. Nah, ada kata 100 ml berarti Anda disuruh membuat larutan dengan konsentrasi molar. Tapi kalau misalkan membuatkan larutan 0,1 mol, berapa banyak? 100 gram. Nah, di situ ada satuan masanya, berarti menunjukkan bahwa larutan tersebut dalam konsentrasi molal. Nah, ini. Nah, kalau molal dilihat dari simbolnya adalah M kecil. Nah, di sini adalah massa pelarut atau massa larutan yang diinginkan. Kalau misalkan massanya itu adalah
yang diinginkan adalah 100 gram, maka itu satuannya adalah molal. Nah, kemudian di sini dilihat dari rumus di sini, untuk mendapatkan nilai molar dan untuk mendapatkan nilai molal, rumusnya di sini ada GR. GR di sini adalah gram sebenarnya. Gram itu berarti menunjukkan berapa banyak si zat yang akan dilarutkan gitu. Nah, di sini berapa banyak zat yang akan dilarutkan, dan di sini ada MR. Nah, kalau P di sini berarti volume larutan yang diinginkan. Kalau Anda disuruh buat larutan 100 mili, berarti P-nya adalah 100 mili. Tapi kalau misalkan Anda buat larutan 1 liter, berarti P-nya adalah 1000 mili gitu. Nah, berarti ini 1000-nya udah ada, P-nya itu tergantung instruksi berapa banyak yang akan dibuat larutannya. Nah, kemudian cari MR-nya. Cari MR dari zat yang akan dibuat larutan. Nih, saya cantumkan contoh di sini adalah zat yang akan dipraktikumkan. Di sini yang saya cantumkan adalah NaOH, NaCl, glukosa, natrium sulfat, natrium fosfat. Senyawa yang ada di muka bumi ini banyak sekali, tidak saya cantumkan semuanya karena gak akan muat di dalam laptop saya karena saking banyaknya. Nah, saya cantumkan di sini itu hanya sebagai contoh saja. Nah, yang saya ambil sebagai contoh itu hanya yang tercantum di dalam modul saja. Nah, contoh misalkan di sini ada NaOH. Nah, NaOH untuk mencari MR-nya bagaimana? Maka jumlahkan atom relatifnya. Nah, berapa atom relatif atau AR untuk natrium, berapa atom relatif untuk oksigen, dan berapa atom relatif untuk hidrogen. Jumlahkan semuanya. Nah, untuk NaOH berarti MR-nya adalah 40. Nah, kalau untuk NaCl juga sama. Nah, hitung atau cari di periodik unsur berapa atom relatif untuk Na dan berapa atom relatif untuk Cl. Jumlahkan, maka hasilnya adalah segini, MR untuk NaCl. Dan begitu pun untuk glukosa, natrium sulfat, natrium fosfat. Berapa MR-nya? Nah, setelah diketahui MR-nya, misalkan Anda disuruh buat nih, Anda ingin membuat NaOH dengan konsentrasi 0,1 molar. Nah, berarti rumusnya MR ini sebanyak 100 mili. Nah, berarti Anda sudah mengetahui nilai ini. Nah, 100 mili. Gitu. Nah, MR-nya berapa? Nah, tadi sudah Anda hitung dulu. NaOH MR-nya berapa? Nah, ini 40. Nah, maka otomatis Anda sudah tahu berapa MR-nya, berapa milinya yang akan dibuat, dan berapa larutan yang akan diinginkan, konsentrasinya. Maka Anda tinggal mencari berapa banyak sih NaOH atau zat padat yang harus saya timbang. Nah, berarti rumusnya, karena yang dicari adalah massa atau gramnya, maka gram sama dengan konsentrasi atau molaritas dikali molekul relatif dikali volume yang diinginkan, berapa larutan yang diinginkan, dibagi 1000. Maka akan seperti ini. 0,1 dari mana? Dari sini. Dikali 40 dari MR, NaOH, dikali 100 dari larutan yang diinginkan, dibagi 1000. Maka NaOH yang harus ditimbang adalah 0,4 gram. Nah, setelah itu, kemudian yang kedua, misalkan selain NaOH, apalagi? Misalkan NaCl nih. Nah, NaCl misalkan Anda disuruh buat NaCl 0,5 molar sebanyak 100 mili. Nah, otomatis sama rumusnya kalau molar. M sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume yang diinginkan atau volume larutan. Nah, maka otomatis untuk mencari berapa banyak NaCl yang harus ditimbang ialah berarti gram sama dengan konsentrasi dikali molekul relatif dikali volume yang diinginkan dibagi 1000. Maka akan seperti ini. 0,05 dari sini, 58 itu dari MR NaCl dikali 1000 dari 100 dari sini volume yang diinginkan dibagi 1000. Sehingga Anda harus nimbang NaCl dalam NaCl sebanyak 0,29 gram. Begitu. Nah, kemudian kalau di modul cuma seperti ini. Siapkan Aquades, siapkan Aquades setengah volume yang diinginkan, kemudian larutan yang sudah ditimbang tersebut dimasukkan, aduk, setelah larut baru tambahkan air, masukkan ke dalam botol. Gitu kan ya? Tujuannya perintahnya tidak terlalu jelas.
Kenapa tidak terlalu jelas? Karena membuat larutan itu bebas sebenarnya, Anda membuat konsentrasi berapa. Kalau misalkan buat larutan konsentrasinya 0,05 boleh. Pak, saya mah mau beda sendiri, mau 1 molar, boleh. Pak, saya mah beda sendiri, mau 100 molar, boleh, silahkan. Tapi hitung dulu, supaya dapatkan bobot yang tepat. Kenapa bobot yang tepat harus diperoleh? Supaya nanti konsentrasi yang diinginkan juga tercapai di sini. Itu. Jadi bebas sebenarnya prakteknya. Pak, saya mau bikin konsentrasinya 5 molar, boleh, silahkan. Asal Anda paham bagaimana cara menghitungnya. Setelah paham menghitungnya, kemudian Anda timbang secara seksama. Setelah ditimbang secara seksama, kemudian Anda larutkan dengan menggunakan alat yang benar. Maka nanti konsentrasi larutan bisa tercapai. Itu ya prosedur yang ada di dalam modul. Nah, kemudian gimana kalau misalkan ingin membuat dalam konsentrasi molal? Nah, kalau molal berarti otomatis di sininya bukan mililiter tapi gram. Berarti Anda disuruh membuat larutannya buat larutan 0,05 molal. Berapa banyak? 100 gram. Nah, kalau di situ ada kata gram, berarti Anda membuat larutannya bukan dengan menggunakan labu ukur, bukan, tapi dengan gelas kimia saja biasa. Tetapi pas pada saat menempatkan volumenya, nah di sini siapkan Aquades setengahnya. Kalau Anda buat 100 mili, nah ambil dulu air, misalkan 50 mili, itu setengahnya. Tambahkan NaOH atau NaCl. Kenapa nggak boleh 100 mili langsung? Karena zat padat memiliki volume. Jika Anda ngambil langsung 100 mili, tambahkan NaCl ke situ, nanti volumenya naik. Karena zat padat punya volume. Nah, maka dari itu ambil sebagian saja dulu. Sebagian di situ tidak mutlak harus 50 mili, nggak harus diukur. Enggak, yang jelas volumenya lebih kecil dari 100 mili. Jangan ditempatkan langsung gitu maksudnya. Mau 30 mili, mau 40 mili, mau 70 mili, boleh silahkan. Kemudian setelah larut, baru tepatkan sampai tanda batas. Kalau molar, menempatkan sampai tanda batasnya sampai 100 mili. Berarti harus dengan menggunakan labu ukur. Karena volumenya lebih tepat. Tapi kalau misalkan Anda ingin membuat larutan dalam satuan molal, maka otomatis simpan di gelas kimia. Nah, menambahkan volume pelarut sisanya di sini nih. Tambahkan Aquades sampai volume yang diinginkan. Berarti tambahkan Aquades sampai massa yang diinginkan kalau molal. Berarti ditimbangan disimpan, tambahkan Aquades terus sampai kapan? Sampai bobot yang diinginkan. Kalau disuruhnya 100 gram, berarti sampai 100 gram. Begitu. Saya kira cukup jelas. Nah, di sini ada videonya. Saya ulangi kembali videonya. Saya akan ulangi kembali untuk videonya. Bentar ya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara pembuatan larutan dari bahan padat. Kalian tahu nggak sih bagaimana caranya membuat larutan natrium klorida 0,05 molar sebanyak 100 mili? Yuk kita simak caranya berikut ini. Langkah pertama, menghitung jumlah padatan yang akan ditimbang. Untuk menghitung jumlah zat yang akan ditimbang, kita gunakan rumus molaritas sehingga kita dapat rumus massa sama dengan molaritas dikali mR dikali volume larutan dibagi 1000. Sehingga kita memperoleh hasil penimbangan adalah 0,29 gram. Langkah kedua, persiapan alat dan bahan. Sebelum melaksanakan praktikum, kita harus memakai alat pelindung diri seperti jas lab, masker, sarung tangan, dan sepatu. Untuk penimbangan, kita memerlukan alat timbangan digital
Gelas arloji, dalam hal ini kita bisa mengganti dengan beker gelas untuk memudahkan pelarutan, spatula untuk mengambil padatan, dan padatan NaCl. Larutan yang akan kita buat adalah 100 ml, maka kita menggunakan labu takar ukuran 100 ml. Corong untuk membantu memasukkan larutan, pengaduk untuk membantu pelarutan, pipet tetes, aquades, penampung aquades, dan botol untuk menampung larutan yang kita buat. Langkah ketiga, menimbang padatan. Sebelum melakukan penimbangan, kita harus membersihkan piringan timbangan karena sedikit saja kotoran yang ada akan mempengaruhi hasil penimbangan. Tancapkan timbangan ke sumber listrik, tekan tombol on-off, tunggu sampai benar-benar menyala. Kita bisa melakukan penimbangan dengan cara mentera timbangan. Caranya, letakkan wadah timbang pada piring timbangan, kemudian tekan tombol tera menunjukkan angka 0. Dalam hal ini, wadah penimbang tidak ikut dalam penimbangan. Kemudian kita masukkan padatan NaCl yang akan ditimbang sampai angka menunjukkan 0,29 gram sesuai dengan hasil perhitungan. Saat menimbang, pastikan tidak ada padatan yang tercecer dari wadah timbangan. Setelah selesai menimbang, tutup kembali wadah padatan dengan rapat, supaya tidak ada udara yang masuk ke dalam padatan. Matikan timbangan digital dan cabut colokannya dari sumber listrik. Bersihkan timbangan dan pastikan tidak ada padatan yang tertinggal pada piring timbangan. Langkah keempat, melarutkan padatan. Larutkan padatan NaCl yang telah ditimbang menggunakan aquades. Banyaknya aquades yang digunakan sekitar 1/4 labu ukur. Gunakan batang pengaduk untuk mempercepat pelarutan. Masukkan larutan ke dalam labu takar 100 ml dengan menggunakan bantuan corong. Pastikan saat menuang larutan tidak ada larutan. Nah, di sini kita membuat larutan padatan. Jika konsentrasinya ingin akurat, ingin tepat, maka harus dibuat dengan menggunakan labu takar. Di sini labu ukur. Nah, harus menggunakan labu ukur. Kenapa tidak menggunakan gelas kimia gitu? Karena gelas kimia itu nanti karena memiliki mulut yang lebar. Karena memiliki mulut yang lebar, maka otomatis nanti persen kesalahannya akan besar. Kalau labu ukur memiliki mulut yang lebih kecil, jadi persen kesalahannya lebih kecil. Kemudian biasanya labu ukur itu terkalibrasi dari perusahaan membuat labu ukur tersebut. Nah, jadi volumenya lebih akurat. Kalau misalkan di labu ukur tersebut ada keterangan 100 ml, maka volume di dalamnya itu tepat 100 ml. Tapi kalau gelas kimia biasanya tidak terkalibrasi secara sempurna. Jadi volume di dalamnya itu tidak akurat 100 ml. Jadi kalau volumenya tidak akurat, maka konsentrasinya juga tidak akurat tadi. Nah, sehingga menggunakan labu ukur itu lebih bagus. Yang tumpah, karena jika ada larutan yang tumpah, maka akan mengurangi konsentrasi larutan yang akan dibuat. Bilas wadah untuk melarutkan padatan tadi dengan menggunakan aquades minimal sebanyak 2 kali bilasan. Pastikan aquades yang digunakan untuk melarutkan padatan dan untuk membilas wadah
Jumlahnya tidak melebihi tanda batas labu takar. Jika melebihi tanda batas, maka pekerjaan harus diulang dari awal dari mulai penimbangan. Selanjutnya, bilas batang pengaduk dan bilas juga corong yang digunakan. Tambahkan Aquades sampai mendekati tanda batas. Perhatikan leher labu takar. Jika Aquades tidak turun sempurna atau masih terdapat butiran Aquades pada leher labu takar, maka bisa dikeringkan dengan menggunakan tisu atau kertas saring. Hati-hati jangan sampai tisu ikut tercelup dalam larutan. Selanjutnya, gunakan pipet tetes untuk menambahkan Aquades sampai tanda batas. Teteskan Aquades tepat di tengah supaya tidak membasahi leher labu takar. Saat menambahkan Aquades, perhatikan pandangan mata kita harus sejajar dengan tanda batas pada labu takar. Untuk larutan bening, batas bawah larutan harus menempel pada batas labu takar. Sudah selesai, tutup labu takar, lalu lakukan penghomogenan. Lakukan penggojogan kurang lebih sebanyak 18 kali sampai larutan benar-benar tercampur merata. Dengan menuliskan nama larutan menampung larutan dalam botol penampung. Ingat untuk memberikan label pada botol penampung dengan menuliskan nama larutan dan konsentrasi yang dibuat. Bilas botol dengan sedikit larutan yang akan kita masukkan. Lakukan cukup 1 kali pembilasan. Buang hasil bilasan. Selanjutnya kita masukkan larutan yang sudah selesai kita buat. Demikianlah cara pembuatan larutan NaCl 0,05 molar. Sampai jumpa pada praktikum kimia yang lain. Oke, itu adalah penjelasan cara pembuatan larutan dari padatannya. Nah, alurnya tadi sudah jelas, dimulai dari perhitungan, penimbangan, kemudian pelarutan. Nah, videonya sengaja tidak saya buat sendiri, tapi saya kutip atau saya ambil dari YouTube. Nah, kalau misalkan ingin video resminya, silakan Anda kunjungi YouTube dari pembuat video tersebut. Nah, kemudian yang kedua atau subbab yang kedua adalah pembuatan larutan dari larutan pekatnya dalam konsentrasi molar. Jadi, larutan itu dibuat bisa dengan menggunakan bisa dibuat dari pekatannya ataupun dari padatannya. Jadi suatu senyawa atau senyawa yang ada di bumi ini ada dalam bentuk padatannya dan ada juga yang tidak dalam bentuk padatannya. Tetapi hanya dalam bentuk larutan yang lebih pekatnya atau larutan pekatannya. Contohnya apa? Contohnya HCl. HCl atau asam klorida, apalagi amonia, apalagi asam sulfat. Itu di alam tidak ada padatannya, nggak ada padatan HCl di situ di bumi ini. Tapi adalah larutan HCl pekat. Nah, dari pekatannya tersebut bisa dibuat larutan baru dengan konsentrasi yang lebih rendah. Dengan kata lain, dengan cara diencerkan. Nah, di sini kalau misalkan di sini saya ambil adalah HCl sebagai contoh. Walaupun tidak hanya HCl saja yang ada di dalam modul, tapi saya ambil contoh saja HCl. Di sini jika atau misalkan Anda mau beli HCl dari dari produsen seperti GT Baker, kemudian Merck, kemudian Sigma Aldrich. Nah, di sini atau di botolnya itu dicantumkan informasi. Nah, informasinya apa saja yang dicantumkan di dalam botol kemasannya, yaitu ini. Dicantumkannya yang pertama ada massa jenisnya.
Nah, massa jenis HCl. Nah, sekian massa jenisnya. Kemudian ada MR-nya, molekul relatifnya ada. Kemudian ada kadarnya. Kadarnya 37%. Jadi yang tercantum di dalam kemasan itu ya seperti ini. Jadi ada massa jenisnya, ada MR-nya, ada kadarnya. Berapa persen. Nah, untuk HCl pekat yang dijual dari produsen membuat atau ya produsen HCl tersebut itu biasanya konsentrasinya 37%. Nah, kalau untuk mencari molarnya gimana? Kan persen, ini kan dalam persen ya. Nah, ini pekatannya berapa molar? Ya tinggal dihitung saja. Molar sama dengan rho. Di sini rho itu adalah satuan dari densitas atau massa jenis atau kerapatan dikali 10 dikali kadar. Nah, di sini rho-nya tinggal Anda masukkan dari sini. Kadarnya tinggal Anda masukkan 37, MR-nya tinggal Anda masukkan. Nah, setelah Anda hitung, maka akan bisa mengetahui berapa konsentrasi HCl pekat. Nah, kalau dari perhitungan tersebut, HCl pekat itu memiliki konsentrasi 12 molar. Nah, dari 12 molar ini bisa Anda encerkan menjadi 1 molar, menjadi 2 molar, menjadi 3 molar, menjadi 0,1 molar, menjadi 0,01 molar. Jadi, membuat larutan dari larutan pekatnya. Itu dinamakan pembuatan larutan dari larutan pekatnya dengan cara pengenceran. Nah, rumus pengenceran itu seperti apa? Nah, rumusnya tidak berubah. Nih, V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Nah, keterangannya V1 dan M1 itu adalah menunjukkan volume dan konsentrasi larutan pekatnya. V2 dan M2 adalah volume dan molaritas dari larutan yang kita inginkan, yang sudah diencerkan. Kalau misalkan ingin diencerkan menjadi 0,1 molar berarti V dan M1-nya adalah 0,1 molar. M2-nya adalah 0,1 molar dan V2-nya adalah volume dari larutan yang diinginkan. Contoh misalkan, jika Anda ingin membuat larutan 0,1 molar sebanyak 100 mili, maka rumusnya tuh M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2 atau V2 dikali M2. Nah, sehingga di sini yang dicari berapa V1, berarti berapa sih kita harus ngambil dari larutan pekatnya itu. Nah, berarti 12 molar sama dengan 0,1 molar adalah konsentrasi yang diinginkan. Nah, ini nih, Anda ingin buat 0,1 molar sebanyak 100 mili. Nah, berarti ini M2 V2 yaitu volume larutan yang diinginkan. Maka berapa yang harus Anda ambil? 0,1 dikali 100 dibagi 12,063. Maka yang harus Anda ambil adalah 0,829 ml. Jadi ambil dari larutan pekatnya sebanyak ini, kemudian diencerkan sampai volume 100 mili. Maka konsentrasinya adalah 0,1 molar. Nah, di sini ada videonya. Mungkin akan saya percepat juga. Nah, video ini saya kutip dari YouTube. Kalau misalkan Anda ingin melihat video atau ya video aslinya dari YouTube, silakan Anda kunjungi YouTube-nya. Kunjungi channel YouTube-nya. Baiklah, selamat pagi semua. Berjumpa kembali dalam pelajaran teknik dasar kerjaan laboratorium. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk membuat larutan dari bahan cair. Larutan yang akan kita buat kali ini yaitu adalah larutan HCl dengan konsentrasi 0,1 molar. Karena cairan yang akan kita gunakan berupa cair HCl pekat, maka kita akan melakukannya tidak di ruangan, melainkan di dalam lemari asam. Nah, sebelum itu jangan lupa perhatikan alat perlindungan diri yang harus kalian kenakan, antara lain berupa sarung tangan dan juga masker. Kemudian peralatan yang harus digunakan yaitu adalah
lampu cakar, corong gelas, gelas ukur, serta botol reagen tempat untuk menyimpan larutan yang sudah jadi nantinya. HCl yang akan kita ambil melalui perhitungan tentunya untuk membuat 100 ml dengan konsentrasi 0,1 molar, yang perlu kita ambil HCl pekatnya yaitu adalah sebanyak 1 ml. 1 ml bisa kita gunakan alat bantu gelas ukur yang kecil. Sekarang mari kita langsung menuju ke ruang asam dengan membawa gelas ukur yang kecil serta lampu takar. Sebelum kita nantinya menuangkan HCl pekat, jangan lupa kita isi terlebih dahulu lampu takar ini dengan aquagas kurang lebih 1/4 bagian dari bagian labu bulat yang bawah. Oke, ini posisinya sudah terisi. Sekarang mari kita tuang dengan HCl pekat. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam ruang asam, atau karena sangat kecil ruangannya disebut juga dengan lemari asam. Nah, cara untuk menggunakan ruang asam ini yang pertama yaitu adalah kita nyalakan dahulu exhaust fan-nya beserta lampu agar uap dari asamnya nanti tidak terhirup secara langsung. Kemudian yang kedua, kita buka salah satu pintunya. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembuatan larutan HCl yang tadi sudah kita persiapkan. Langkah pertama yaitu adalah kita tuang larutan HCl pekatnya ke dalam beker gelas yang sudah disediakan. Nah, kalau di video ini menggunakan gelas ukur untuk mengambil larutan pekat. Nah, di sini juga tadi ibu ini menjelaskan bahwa untuk mendapatkan larutan 0,1 molar sebanyak 100 mili itu sebanyak 1 mili. Tapi bukan 1 mili, tadi kan tepatnya, tapi 0,82 mili gitu. Jadi kalau 1 mili itu kurang tepat konsentrasinya. Dan kemudian di sini larutan HCl yang dipakai bukan proanalisis, tapi HCl yang teknis. Jadi konsentrasinya juga tidak tepat 12 molar sebenarnya kalau kita menggunakan HCl seperti ini. Nah, untuk mendapatkan larutan dengan konsentrasi yang tepat 0,1 molar, maka Anda harus menggunakan HCl yang proanalisis yang dijual oleh produsen yang resmi seperti Merck, J.T. Baker ataupun Sigma Aldrich gitu ya. Tapi karena ini hanya pembelajaran jadi boleh-bolehlah saja kita menggunakan gelas ukur. Udah boleh langsung. Aku Dibilas. ya. Nah, alat yang dipergunakan untuk mengambil larutan itu harus dibilas. Nah, air pembilasannya dimasukkan ke dalam labu ukurnya. Nah, tadi kepotong. Udah boleh langsung. Kemudian tadi dibilas kali ya. Dibilas.
belasannya Sedih ya. dalam laboratorium ukur. Udah apa? Sini. Kenapa harus dibilas? Supaya Saja cukup. HCl yang tertinggal di dalam gelas ukur tadi itu semuanya masuk ke dalam lab. Ya. Jadi baru Ya, saja yang tadi penjelasan kita itu melakukan 3 kali, ya. pengambilan 3 kali larutan penjelasan. pekat Supaya HCl lebih dari benar, ruang ya, asam, kita kemudian kita bahwa HCl pindahkan benar-benar ke tidak dalam masuk ke dalam labu takar. ukur semua. Nah, setelah kita memindahkannya, sekarang kita harus menempatkan larutan ini sesuai dengan tanda batas dengan Aquades. Kita ditempatkan volumenya sampai tanda batas. Tahapannya sama dengan video yang tadi harusnya ya. Kita tambahkan dikit. Nah, jangan langsung melewati garis. Menambahkan larutnya. Sama seperti larutan pembuatan larutan dari bahan padat tadi, membuat larutan dari bahan cair pun Supaya apa? Supaya ketika volumenya sudah lebih. mendekati hampir tanda batas, harus kita gunakan pipet tetes agar larutan yang dibuat dapat tepat. Oke, bisa dilihat meniskusnya cekung menyentuh tanda batas. Kemudian diaduk dan kemudian dimasukkan ke dalam botol. Kasih label seperti itu cara pembuatan larutan. Cara pembuatan larutan dari pekatannya. Nah, bagaimana kalau misalkan pembuatan larutan dengan satuan persen gitu kan ya? Nah, pembuatan larutan dengan satuan persen. Nah, kalau untuk HCl satuan persen gampang karena HCl itu tadi sudah di sini memiliki kadarnya. Kadar HCl pekat itu adalah 37%. Nah, kemudian saya ingin saya encerkan menjadi 10%. Bagaimana caranya? Nah, rumusnya sama tetap M1 V1 atau V1 M1 sama dengan V2 M2. Nah, rumusnya seperti ini. Konsentrasi pekatnya 37%. Ingin dibuat 10%. Berapa banyak? Banyaknya adalah 100 mili. Nah, yang 100 mili berarti 10 dikali 100 bagi 37. Tinggal coret saja persennya. Satuannya tinggal mili. Nah, berarti mili di sini. Yang diambil adalah 27,03 ml. Nah, kemudian masukkan ke labu ukur tadi yang 100. Kemudian tambahkan pelarut Aquades sampai tanda batas. Dikocok atau dihomogenkan. Nah, itu adalah larutan HCl 10%. Jadi hasil pengenceran dari larutan yang 37%. Itu ya. Tahapannya sama seperti tadi, seperti yang dijelaskan oleh video sebelumnya. Nah, membuat larutan dengan konsentrasi persen dari padatannya. Nah, kalau tadi kita mengencerkan larutan pekatnya kan dalam satuan volume ya, dalam satuan mili. Ngambil 27 mili. Di dalam larutan 100 mili. Berarti satuannya volume per volume. Jadi satuannya itu adalah 10% volume per volume. Jadi diambil volumenya, diencerkan dengan volume larutan. Dalam satuan volume juga. Maka 10% volume per volume. Nah, pembuatan larutan dengan konsentrasi persen dari padatannya atau larutan juga bisa dibuat dalam satuan persen, tapi dari padatannya. Contoh misalkan NaOH 1%. Opsinya di sini kalau persen tadi ada berat per berat, ada berat per volume kalau dari padatan. Kalau berat per berat berarti NaOH-nya ditimbang, kemudian buat larutan sampai 100 gram, berarti itu adalah berat per berat. Tapi kalau misalkan berat per volume, Anda nimbang sejumlah NaCl, misalkan nimbang 1 gram ini, 1 gram, ditambahkan air sampai 100 gram. Nah, berarti itu adalah 1% berat per berat. Tapi kalau misalkan nimbang 1 gram, kemudian ditambahkan Aquades sampai 100 mili, berarti itu adalah 1% berat per volume. Gitu ya. Nah, tadi untuk subbab yang kedua. Nah, sekarang untuk subbab yang ketiga yaitu sifat koligatif larutan.
Nah, sifat koligatif larutan ini adalah sifat-sifat dari suatu larutan. Nah, sifat dari larutan ini, larutan beda dengan pelarut. Nah, pelarut itu berarti hanya pelarut saja, tanpa ada zat yang terlarut di dalam pelarut tersebut. Nah, jika suatu pelarut kita larutkan zat terlarut, maka akan memiliki sifat yang berbeda dari pelarut awal. Nah, apa saja sifat yang berbeda? Yang pertama ada penurunan tekanan uap, kemudian ada kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Itu adalah sifat koligatif dari suatu larutan. Nah, kemudian sifat koligatif larutan itu hanya dipengaruhi oleh zat terlarut saja, termasuk jumlahnya. Misalkan dipengaruhi oleh zat terlarut, misalkan sifat koligatif larutan itu dipengaruhi oleh garam, NaOH, kemudian gula, itu dari jenis zat terlarutnya. Kemudian dari jumlahnya, garam yang 1 sendok, garam yang 3 sendok, garam yang 4 sendok, itu beda kemampuan mempengaruhi terhadap sifat koligatif dari larutan tersebut. Gitu. Nah, yang dipraktikumkan itu tidak semuanya, tapi hanya penurunan titik beku saja. Hanya penurunan titik beku saja yang akan dibahas di praktikum kali ini. Oke, di sini ada videonya. Tapi sebelum video yang ini, saya akan berikan video yang ini dulu. Pada video-video sebelumnya, kita sudah membahas dua sifat koligatif larutan, yaitu di negara. Mari kita perhatikan peristiwa berikut ini. Di negara-negara bermusim dingin seperti Jepang, Austria, dan Korea, dilakukan penaburan garam, contohnya garam CaCl2 untuk mencairkan salju di jalan raya, sehingga pengguna jalan dapat melintas dengan aman dan nyaman. Nah, mengapa garam dapat mencairkan salju? Dan apa yang akan terjadi jika yang kita taburkan adalah zat lain? Selanjutnya, di negara-negara bermusim dingin juga dilakukan penambahan etilen glikol pada radiator mobil. Nah, apa manfaat penambahan etilen glikol pada radiator mobil? Melalui video yang akan kita bahas kali ini, teman-teman akan mampu memahami peristiwa-peristiwa tersebut. Pada proses pembekuan air, terjadi reaksi kesetimbangan antara air berwujud cair dengan air berwujud padat atau es, di mana untuk menjadi padat, partikel-partikel air harus saling mendekatkan diri sehingga pergerakan partikelnya menjadi minimum dan hanya terjadi getaran partikel saja. Nah, suhu pada saat tercapainya reaksi kesetimbangan antara zat berwujud cair dan padat pada tekanan 760 mm Hg inilah yang disebut dengan titik beku. Sebagai contoh, pada tekanan 760 mm Hg, air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Artinya, pada suhu 0 derajat Celcius ini terjadi reaksi kesetimbangan atau reaksi dua arah antara air berwujud cair dan air berwujud padat atau es. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika ke dalam air kita tambahkan zat terlarut, misalnya gula? Apakah titik bekunya tetap 0 derajat Celcius? Suatu percobaan dapat kita lakukan untuk melihat perbedaan titik beku air dan larutan gula. Percobaan dapat kita lakukan dengan membuat campuran pendingin dari butiran es yang ditambahkan dengan beberapa sendok garam. Kemudian, sekitar 3 ml air dan larutan gula dalam masing-masing tabung reaksi dimasukkan ke dalam campuran pendingin dan kemudian diaduk hingga membeku. Nah, setelah air dan larutan gula membeku, nah, sebenarnya di sini ada es, di dalam tabung reaksi di sini ada air.
Kalau misalkan saya memasukkan es ke dalam, pakainya di Liebig seperti ini. Ke dalam gelas kimia saya ambil es batu, masukkan es batu ke sini. Kemudian saya masukkan air ke dalam tabung reaksi. Saya celupkan tabung reaksi ke dalam es tersebut. Apakah airnya akan membeku? Jawabannya tidak akan membeku. Karena apa? Karena suhu di dalam tabung reaksi itu tidak mencapai titik beku dari air tersebut, sehingga airnya tidak akan membeku. Gimana caranya supaya airnya membeku? Maka otomatis es yang ada di sini itu suhunya harus lebih rendah dibandingkan titik beku air tersebut. Kalau suhu es di sini menjadi lebih rendah, maka otomatis akan membekukan air yang ada di dalam tabung reaksi. Nah, gimana caranya supaya titik bekunya menjadi menurun atau di bawah 0 derajat Celcius? Maka bisa ditambahkan dengan zat lain. Nah, itu dinamakan salah sifat koligatif larutan. Jadi titik beku air itu menurun diakibatkan karena adanya zat lain. Tadi kan ya, kalau misalkan air biasa itu hanya 100 derajat. Tapi kalau dengan adanya zat lain, maka suhunya titik beku air tadi, atau air bisa membeku menjadi es, itu adalah 0 derajat Celcius. Tapi dengan adanya zat lain, maka suhunya menjadi menurun, tidak 0 derajat Celcius lagi. Keluarkan tabung reaksi dari campuran pendingin dan biarkan sebagiannya mencair. Terakhir, kita akan mengukur suhu zat pada kedua tabung reaksi dengan menggunakan termometer. Nah, hasil percobaan menunjukkan bahwa titik beku larutan gula lebih rendah daripada titik beku air. Hal ini disebabkan karena penambahan gula akan menghalangi pergerakan partikel air untuk berubah menjadi fasa padat atau es, sehingga larutan gula membutuhkan suhu yang lebih rendah untuk menjadi padat. Nah, berdasarkan ilustrasi dan penjelasan ini, dapat kita simpulkan bahwa penambahan zat terlarut dalam suatu larutan akan menurunkan titik beku larutannya, sehingga titik beku larutan yang dilambangkan dengan TF lebih rendah daripada titik beku pelarut murni yang dilambangkan dengan TF0. Berikutnya selisih antara titik beku pelarut murni dengan titik beku larutan kita sebut dengan penurunan titik beku, yang secara matematis dapat kita tuliskan delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF. Nah, hal inilah yang menjadi dasar dua peristiwa yang kita tampilkan di awal. Pertama, di negara bersalju, penambahan garam di jalan raya seperti CaCl2 akan menurunkan titik beku larutan atau cairan yang ada di jalan, sehingga pada suhu 0 derajat Celcius, jalan belum membeku dan masih aman untuk digunakan oleh pejalan kaki atau untuk dilewati kendaraan. Begitu juga dengan penambahan etilen glikol pada radiator mobil. Penambahan etilen glikol akan menurunkan titik beku larutan radiator mobil, sehingga pada suhu 0 derajat Celcius, radiator mobil tidak membeku dan mobil masih dapat digunakan. Bagaimana jika ke dalam suatu larutan kita tambahkan zat elektrolit, baik elektrolit kuat maupun elektrolit lemah? Nah, diingat bahwa pada konsentrasi yang sama, semakin elektrolit suatu zat, maka semakin banyak partikel-partikel zat terlarut dalam larutannya. Nah, ini artinya semakin banyak pula partikel zat terlarut yang akan menghalangi pelarut untuk membeku atau mencapai fasa padat, sehingga dibutuhkan suhu yang lebih rendah untuk membeku. Nah, berdasarkan hal ini, dapat kita simpulkan bahwa semakin elektrolit suatu zat terlarut, maka titik beku larutannya semakin rendah. Maka jika kita urutkan, pada konsentrasi yang sama, urutan titik beku dari yang tertinggi adalah pelarut murni, larutan non-elektrolit, larutan elektrolit lemah, dan yang paling rendah adalah titik beku larutan elektrolit kuat. Kemudian untuk larutan dengan sifat yang sama, semakin banyak jumlah ion yang dihasilkan, maka semakin rendah titik bekunya.
cukup sekian untuk videonya. Untuk sifat kualitatif larutan, nah di praktikum di laboratorium juga seperti itu. Jadi Anda akan dihadapkan dengan beberapa percobaannya, entah itu esnya yang ditambah garam, es yang ditambah gula, kemudian glukosa dan lain sebagainya. Kemudian diukur seberapa banyak penurunan titik bekunya. Jadi seberapa banyak delta TF-nya. Ya. Nah, sekian. Barangkali kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan tanyakan. Nah, videonya nanti mungkin tidak akan saya share di YouTube karena video ini saya kutip di YouTube, takutnya nanti ada apa-apa. Nah, di sini ada teknik pengambilan. Nah, tadi kan dalam mengambil larutan cair dengan menggunakan gelas ukur. Nah, bagusnya jangan menggunakan gelas ukur, tapi menggunakan pipet bervolume. Saya juga ambil video ini dari YouTube. Nah, di sini ada bagaimana cara ngambil larutan padat, larutan pekat dengan menggunakan pipet bervolume. Hai pemirsa, saya Nita Nulitasari dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pipetasi menggunakan pipet volume gelas. Pada saat akan memindahkan larutan ke dalam pipet volume digunakan ball pipet sebagai alat bantu. Karet sebagai bahan ball pipet merupakan karet yang resisten terhadap bahan kimia. Pada ball pipet terdapat 3 saluran katup. Pada bagian atas ball pipet terdapat katup dengan simbol A, yang berarti aspirate, digunakan untuk mengeluarkan udara dari gelembung. Pada bagian samping ball pipet terdapat katup dengan simbol E, yang berarti exhaust, digunakan untuk mengeluarkan cairan dari pipet ukur. Sedangkan pada bagian tengah ball pipet terdapat saluran katup dengan simbol S, yang digunakan untuk mengeluarkan cairan dari ujung pipet volume. Pipet volume pertama yang akan saya gunakan adalah pipet gondok. Pipet gondok berbentuk silinder kecil memanjang, terbuat dari gelas dengan satu ukuran dan satuan mililiter. Pipet volume kedua yang akan saya gunakan adalah pipet ukur. Pipet ukur ini terbuat dari gelas dengan berbentuk silinder kecil memanjang dan memiliki banyak ukuran dengan satuan mililiter. Sekarang kita akan mencoba menggunakan pipet gondok dengan bantuan ball pipet. Pertama, pasangkan ball pipet pada bagian ujung atas pipet volume. Ball pipet yang digunakan harus dikempiskan terlebih dahulu. Celupkan pipet gondok ke dalam larutan, kemudian tekan tombol S hingga larutan akan naik ke atas. Tarik larutan hingga ke tanda batas. Setelah larutan mencapai tanda batas, lap ujung pipet gondok. Kemudian pindahkan pada labu ukur. Mengeluarkan cairan dengan menekan tombol E pada ball pipet. Selanjutnya kita akan memindahkan larutan dengan menggunakan pipet ukur. Pasangkan kembali ball pipet yang telah dikempiskan pada bagian ujung atas pipet ukur. Masukkan pipet ukur ke dalam larutan dengan menekan tombol S. Tarik larutan hingga tanda batas. Setelah larutan tertarik hingga tanda batas, lap kembali ujung pipet ukur dengan tisu. Kemudian pindahkan larutan ke dalam labu ukur. Nah, mungkin itu video penjelasan yang bisa saya berikan. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.